Ada orang dengan niat menikah banyak dengan niatnya. Ada yang ingin kenal sama seseorang biar dapat hartanya, ada urusan dunia. Ada orang menikah karena ya udahlah, mau apa lagi, udah disuruh, udah jodohnya gitu. Tapi yang paling baik di sini di dalam kitab Baiti Jannati dianjurkan oleh syariat bagi yang akan menikah hendaknya dia memperhatikan niatnya terlebih dahulu. Sesuatu yang dilaksanakan di dalam kehidupan inna a'malu binniyah. Setiap sesuatu yang akan dilakukan wajib didasari dengan niat. Semuanya pasti dengan niat. Sebagaimana yang dianjurkan di dalam kitab Ihya, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radahu, beliau mengatakan, wa minha an yunawwiya bin nikah iqamata sunnah wa ghadha basari wa talabal waladi wa la yakunu qasduhu. Di sini dijelaskan, dan hendaklah bagi orang yang akan menikah berniat untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga penglihatan mata dari pandangan yang haram, menjaga penglihatan mata dari pandangan yang haram, dan mendapatkan anak keturunan. Dan janganlah hanya sekedar untuk melampiaskan kesenangan biologis semata, karena itu sesuatu sama seperti binatang. Binatang itu kawin hanya ada batasan waktu. Saat itu kawin melampiaskan biologisnya, selesai ditinggalkan. Tapi di sini dijelaskan sehingga amal perbuatannya tidak mendapatkan pahala jika kita cuma sekedar menggugurkan urusan biologisnya. Dan di keterangan kitab Uqudul Lujain bahwa di antara niatnya menikah yang dianjurkan oleh syariat adalah yang pertama nih, pasang niatnya baik-baik. Niat melakukan suatu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berusaha menghasilkan anak untuk mewujudkan kesinambungan, banyakin keturunan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bib, saya sudah lama menikah tapi belum sempat dapat keturunan. Saya sudah 8 tahun. Bib, saya sudah 10 tahun. Bib, saya sudah 15 tahun. Allah jauh lebih baik, sebaik-baiknya. Dan yang memberikan kita rezeki, baik atau buruk, Allah jauh lebih tahu. Tetap ikhtiar. Seandainya harus datang ke dokter, jalan. Harus ikhtiar. Bib, harusnya ada bayi tabung, silahkan. Bayi tabung diperbolehkan? Boleh, selama suami dan istri tersebut yang dititipkan. Paham ya? Jadi sperma suami yang diambil, sel telurnya sel telur istri, itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sperma orang lain, nah ini nggak boleh. Sel telur orang lain nggak boleh. Ya, jadi yang dipakai sel telur istri, sperma suami. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan kecintaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak umat yang akan dibanggakan beliau kelak pada hari kiamat. Ini sesuai hadis Nabi. Aku bangga, kata Nabi, dengan umatku yang banyak kelak sampainya di yaumil qiyamah. Banyak keturunannya, itu Nabi bangga. Maka dari itu buat perempuan, kalau ada suami bilang, "Bu, saya mau nambah lagi anak." Anak udah keluar 3 nih ceritanya. Bu, saya mau apa? Mau anak lagi. So, ini udah 11 anak nih, mau lagi? So, Bib, ini bagaimana? Kita kan seorang perempuan, Bib, ada jenuhnya. Ingat ya, setiap perempuan yang dinikahkan itu adanya bank untuk seorang suami. Jadi tugasnya seorang istri dititipin. Kan nggak mungkin suami beranak sendiri. Makanya ada pernikahan. Pernikahan inilah fungsi untuk memperbanyak keturunan, meluaskan rezeki, menambah nilai ibadah.
Bukan hanya untuk yang namanya nikah, untuk perbanyak keturunan. Bukan juga untuk menambah nilai ibadah kepada Allah. Maka ini yang dianjurkan. Ini yang sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan keberkahan doanya anak yang soleh sesudah dirinya meninggal dunia. Karena ini juga hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang diharapkan bagi orang tua yang telah tiada, doa seorang anak yang soleh. Ini yang diharapkan. Gak ada, Bib, saya berdoa sama buat orang tua, kadang ingat, kadang kagak. Ya itu anak. Kalau orang tua ngedoain kita gak pernah lupa, apalagi gak keluar dari lisannya. Pasti bakal keluar. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pasti di doanya. Rabbi habli minas. Ini juga pasti keluar dari mulut orang tua. Kita seberapa berat sih doanya buat orang tua? Ini anjuran menikah agar memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan dan membanggakan kedua orang tua. Saat di yaumil qiyamah, orang tua akan bangga tatkala anaknya yang menggenggam kedua tangan kedua orang tuanya saat melintasi sirat, bangganya luar biasa. Kenapa? Apalagi sampai dimasukkan ke dalam surga, dikenalkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan, seorang anak yang setelah sholat dia berdoa untuk orang tua cuma satu kali, masih digolongkan anak tersebut anak yang durhaka. Masih digolongkan anak yang durhaka. Jadi bagaimana, Bib? Nah, ini diajarkan oleh para salaf. Setelah sholat kita baca doa, Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Berarti setiap habis sholat 5 kali kita doain orang tua kita. Kalau 5 waktu yang kita jalanin berapa berarti? 25 kali kita doa. Campur sama doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Sampai akhir ya. Tukhliful mi'at, Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Bib, emang ada dalilnya nih kita doa setelah adzan dicampur dengan Rabbighfirli wali walidayya? Enggak ada dalilnya. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang berdoa setelah adzan, maka doanya akan membawa diriku memberikan syafaat kepada diri. Apa salahnya sih kita campurin orang tua kita agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti satu hari itu kalau kita setelah adzan kita baca doa buat orang tua, habis salat kita baca doa orang tua, sehari satu malam 50 kali kita baca doa buat orang tua kita. Rugi nggak? Keluarin uang. Begitu kita doain orang tua kita miskin. Begitu kita doain orang tua mulut kita bisu. 50 kali nggak ada ukurannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa saya bilang bapak nih? Karena di Instagram, di YouTube, di TikTok ini semua rata-rata ada laki-laki juga yang nonton. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap apa yang kita berikan orang tua kita, dari kita nih, nggak bakal pernah bisa ngebalas. Nggak akan. Mau banyak duitnya kayak apapun kita, nggak akan. Setiap hari 1 miliar. Jangankan satu bulan 1 miliar. 1 hari 1 miliar kali 30 hari berarti udah 30. Tapi kalau kita udah nyayat hati orang tua sampai kecewa, bikin gak ridho, kitanya bikin gak ridho orang tua kita, wallahi surga bukan tempat kita. Gak akan, cium bau surga juga enggak. Kenapa? Begitu indah nama Allah didampingi dengan nama orang tua. Bersyukur kepada Allah, kata Allah di dalam Al-Quran. Bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Istimewanya itu orang tua. Niat pernikahan ini mendapatkan keturunan, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Begitupun harapan orang tua kita terhadap kita. Maka ini yang disampaikan. Itulah dengan niat menikahnya. Yang terakhir, untuk bisa mendapatkan syafaat dari anaknya yang meninggal dunia ketika masih kecil. Kalau ada anak belum balik udah meninggal, nangis silahkan, tapi jangan yang kelewatan. Itu celengan kita di akhirat. Bukan berarti kalau anak udah jadi celengan,
4 tahun, 2 tahun, entah dia baru lahir, dia meninggal, terus kita maksiat seenak-enaknya. Oh, nggak apa-apa, Bib, kita kan udah ada tabungan di akhirat. Ya, PA. Nggak begitu, nggak begitu. Yang namanya tetap tekun di dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Harus. Kenapa? Walaupun itu ada celengan. Itu celengannya tuh. Itu kalau seandainya, naudzubillah min dzalik, kita nih ditakdirin untuk masuk ke dalam neraka. Saat kita terjerumus masuk ke dalam neraka, anak itu yang meninggal sebelum balik, dia yang akan meminta kepada Allah agar dirinya yang bisa membantu menolong orang tuanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Saya mau tahajudan binikmah, kalau saya boleh bilang, saya kagum sama orang tua saya, tapi saya lebih kagum kepada mertua saya. Mertua, anak umur 4 tahun. Kakaknya ipah berarti. Kakaknya istri, namanya Muhammad Reza bin Syahab. Meninggal umur 4 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, anak laki satu-satunya, kebanggaannya orang tua. Begitu diambil, saya bilang sama mama, mama udah banyak banget ngorbanin. Mama udah ngelahirin seorang syarifah, mama udah ngeluarin seorang sayyid. Berarti yang pertama, mama sudah pasti ya Allah aman di akhirat. Mama udah bebesanan sama Nabi Muhammad SAW. Yang sudah pasti lagi ada tabungan di akhirat. Anak diambil oleh Allah karena sayangnya Allah kepada anak tersebut. Maka saya bilang, mama ini udah aman. Mama udah aman. Tapi demi Allah, Bu, saya nggak pernah ngelihat saya jam 3 saya keluar kamar ngelihat mertua saya lagi tidur. Saya nggak pernah. Mama nggak pernah. Saya ngelihat saat orang tua saya keluar dari kamar, ngelihat orang tua, ngelihat mertua, pasti lagi baca Quran dan membaca azkar. Demi Allah, demi Rasulullah, tahajud nggak pernah lepas kurang dari 4 rakaat lebih. Saya benar-benar kalau saya lagi datang ke rumah mertua nih, saya benar-benar ya Allah, iri di dalam kebaikan boleh. Kenapa? Beliau kan mertua saya, ini kan punya orang tua, betul kan? Orang tuanya udah diambil oleh Allah. Semua udah kembali kepada Allah. Apa yang dia lakukan ini, semua pahalanya dia minta kepada Allah agar diberikan kepada kedua orang tua. Tuh, coba kita lihat. Seandainya kita punya anak kita tuh nanti kayak begitu. Ini kan yang diharapkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika memiliki anak laki-laki minimal 4, laki-laki 4 atau 3 lah laki-laki, itu untungnya buat orang tua apa? Yang masukin orang tua ke liang lahat, laki-laki, anaknya. Yang azanin, anak. Yang komatin, yang nguruknya, semua amaliyah yang dipakai dari anak untuk orang tua. Bib, saya punya anak perempuan semua, rahmatnya Allah diturunkan ke dalam ruh. Jadi bukan berarti, Bib, saya nggak punya keturunan laki-laki, berarti keturunan saya selesai. Salah. Saat kalian memiliki anak perempuan, kalian punya mantu laki-laki, itu anak kalian. Saya bilang, saya pernah dengar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Muhammad Rizik bin Husain Syihab ini punya anak 7 perempuan. Ya, 7 perempuan. Tahu nggak jawaban beliau apa? Apa yang Allah berikan kepada saya, ini udah syukur sama Allah. Kenapa? Toh saya punya mantu laki-laki, itu pun anak saya. Akhirnya saya punya anak laki-laki katanya. Tuh, subhanallah. Jadi jangan berarti orang yang punya anak perempuan udah nih kalau anak perempuan lagi saya nggak bakal berkasih asih. Nggak boleh. Dosa, kalian akan berhubungan langsung dengan Allah. Hati-hati, nggak boleh. Itu adalah rezeki dari Allah. Jadi paham, buat niat nikah paham ya? Menggapai syafaat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat berkah dari anak, kita bisa diselamatin dunia, selamat akhirat. Kan alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita diukur-ukur ibadah kita seberapa sih? Kalau perempuan ibadahnya nambah banyak lah. Masak buat keluarga ibadah, nyuci baju suami ibadah, nyetrika baju anak ibadah, apalagi ditambah ibadah yang wajib. Berarti sudah banyak yang namanya pahalanya, udah banyak. Senyumnya aja kepada suami ibadah, nyenengin suami ibadah, nemenin ngopi ibadah. Jangan colok kalau ketemu cuma minta duit. Laki mana juga gede, ngomong cuma duit. Jangan. Ya, diajak ngobrol gitu loh. Ngobrol, seenaknya kita ngobrol. Ya,
Dulu kan kita pernah awal-awal nikah kan, ya elah, lagi cakep-cakepnya banget itu. Tiap ngobrol pegangan tangan. Ya kan? Kalau kesandung hati-hati yang, ya elah cakep banget. Betul ya? Punya anak 3, mata lu di mana itu? Itu mulai berubah. Gak boleh, ya. Jadi niat menikah itu untuk menambah nilai ibadah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan mengharapkan keturunan yang banyak dan hingga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah melalui anak yang saleh. Amin ya rabbal